Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, sebelum kita berbicara lebih jauh, mumpung kita masih berada di bulan Syawal, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri." Ujar Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, sudah lewat kalah, lalu setelah dia berpuasa Ramadan ditambah lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan memberikan dia pahala seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Karena kullu hasanatin bi'ashri amthaliha, satu kebaikan yang kita lakukan itu dibalas 10 kali lipat. Bulan Ramadan 30 hari kita puasa, satu kebaikan dikali 10, berarti 30 kali 10 300, sama dengan 10 bulan. Sedangkan 6 hari kali 10 60 hari, sama dengan 2 bulan, berarti total 12 bulan. Makanya seperti orang yang berpuasa setahun. Jadi mumpung kita masih sempat puasa Syawal, silahkan pian kerjakan. Puasa itu boleh pian kerjakan di awal, boleh dikerjakan di tengah, boleh dikerjakan di akhir. Boleh dikerjakan berurutan selama 6 hari, boleh juga terpisah-pisah. 2 hari lalu tidak puasa, lalu puasa lagi sehari, lalu tidak puasa, lalu puasa lagi sehari. Yang penting totalnya 6 hari di bulan Syawal, tidak ada masalah. Jelas kira-kira itulah. Nah, sekarang kita berandai-andai, seandainya ada perempuan haid atau lelaki sakit di bulan Ramadan tadi, lalu sekarang sembuh, kemudian di bulan Ramadan dia tidak puasa 6 hari, mungkin karena sakit, mungkin karena haid, pokoknya tidak puasa 6 hari. Pertanyaannya, puasa yang tidak dikerjakan sewaktu sakit itu wajib lah diqodho? Wajib. Nah, lalu kita qodho puasa itu di bulan Syawal, maka boleh puasa qodho itu sekalian kita berniat puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi tidak perlu 6 hari kita mengqodho plus 6 hari lagi kita puasa Syawal, jadi 12 hari. Bukan, cukup 6 hari puasa qodho, sekalian di dalamnya kita gabung dengan puasa niat di bulan Syawal. Karena ulama kita di dalam mazhab al-Imam Syafi'i dengan puasa 6 hari, ditambah kebetulan misalnya itu tanggal 15, kita sunnah puasa ayyamul bid kan, kita sunnah puasa di 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Lalu ulun puasa juga karena ini tanggal 15 tiap bulan, berarti 3 sudah. Niat qodho, niat puasa 6, niat puasa tanggal 15. Nah, kebetulan juga itu hari Kamis, memang sudah rutin puasa Kamis, berarti ada 4 puasa dalam 1 hari. Bolehkah? Boleh, kada ada masalah. Yang tidak boleh itu wajib dengan wajib, kecuali puasa 6 ini kita nazarkan. Ketika kita nazarkan, maka berubah hukum sunnah menjadi wajib dengan sebab nazar. Ujar Syahdan, aku bernazar, kalau misalnya Allah berikan aku rezeki di bulan Ramadan sekian, maka aku bernazar untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka berarti ketika hajat itu kabul, membayar nazar itu wajib.
Maka puasa 6 hari di bulan Syawal ini kada bisa digabung dengan puasa qadha. Karena qadhanya wajib, membayar nazarnya wajib. Wajib dan wajib tidak boleh digabung. Yang boleh digabung sunnah dengan sunnah atau wajib dengan sunnah. Paham itu kira-kira lah? Baik, jadi oleh karena itu ini tanggal berapa Syawal? 17. Berarti malam 18 ini. 18 Syawal. Berarti masih ada waktu untuk kita puasa 6, masih ada waktu. Jadi kerjakan. Lah kerjakan. Tapi tahun muka ada aja pulang. Puasa 6 itu selalu ada tiap tahun, tapi kita belum tentu ada di tahun depan. Tapi mudah-mudahan panjang umur. Sehat afiat bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun akan datang insyaallah. Cuma yang ada nih pian gawi dulu. Niat menjunjung perintah Nabi. Menjunjung perintah Nabi. Sudah, itu walhasil tentang puasa. Selesai masalah puasa. Jadi sudah kita sampaikan bahwa puasa 6 ini adalah salah satu puasa yang disunnahkan. Berpuasalah kita kalau kita memang memiliki kemampuan, memiliki waktu. Ayo kita puasa. Kalau ada hutang, bayar utang. Sekalian niat puasa 6 hari di bulan Syawal. Selesai masalah itu. Kita tutup masalah itu. Sekarang kita bersyukur kepada Allah. Karena alhamdulillah setelah sekian bulan kita libur, alhamdulillah hari ini pemerintah mengizinkan kita untuk membuka lagi majelis-majelis, kemudian membuka lagi masjid-masjid, kita bisa berjamaah sembahyang Jumat dan lain sebagainya. Apa istilah orang wah ini? New normal. New normal, hanyar normal. Ya karena lawas-lawas normal ya. Yang awalnya new. Nah ini syukuri. Biar sementara duduk berjarak-jarak. Ai kada apa-apa juga sementara. Jangan mengeluh nang ada nih, syukuri dulu. Karena ini karunia yang Allah beri ke kita. Syukuri itu. Nah, jangan mengeluh. Bandara tutup terus ya. Kada kawa ke Jakarta. Seorang suah kada ke Jakarta. Pina kisah mengeluh-ngeluh juga. Nah balik papan aja jarang. Jangan mengeluh, bersyukur. Nah karena pada dasarnya kita itu syahdan selama hidup sampai kita mati. Apa aja yang kita temui itu jar Nabi sungguh mengagumkan. Makanya Nabi katakan dalam sebuah hadis yang sahih, ujar Nabi, ajaban li amril mu'min. Ujar Nabi, keadaan orang beriman itu sungguh sangat mengagumkan. Apapun keadaan kita sebenarnya mengagumkan. Kenapa? Karena ujar Nabi, inna amrahu kullahu lahu khair. Ujar Nabi, setiap keadaan orang beriman itu baik. Apa aja keadaannya, bila keadaan itu menimpa orang beriman, baik terus. Bisa. Kenapa baik? Karena ujar Nabi, in asabathu sarra syakar fahuwa khairullah, wa in asabathu dharra sabar fahuwa khairullah. Apabila ujar Nabi orang beriman itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang membuat dia gembira, dia bersyukur. Dapat rezeki, dapat anak, tanah laku, macam-macam rezeki kita dapat, bersyukur kepada Allah. Nah, syukur yang pian lakukan ketika mendapat nikmat itu mesti mendatangkan ridho Allah. Ridho Allah pian dapat, kemudian harta bertambah. La in syakartum la azidannakum. Asyukru ujar ulama napa? Hibzul mawjud wa saydul mafqud. Dengan syukur kita akan menjaga harta yang kita dapat dan kita akan menarik harta yang kita belum dapat. Itu syukur. Jadi syukur itu punya dua mata pancing, punya dua fungsi. Satu menjaga harta yang ada, yang kedua mencari harta yang belum ada. Itu syukur. Jadi bila ente dapat nikmat sadana, bersyukur kepada Allah, maka syukur itu menjadi jembatan kita mendapat ridha Allah. Nang itu kalau nang iyanya. Nah, lalu di saat yang lain ujar Nabi, in asabathu dharra, apabila dia ditimpa oleh berbagai macam kesulitan, ditimpa oleh berbagai macam ujian, maka dia akan bersabar.
Bilanya dapat ujian, hari ini nih dapat rezeki, dapat nikmat, bersyukur. Satu saat rezeki itu dicabut oleh Allah, inya sabar. Bila inya berhasil bersabar, bahwa khairullah, itu lebih baik baginya. Berarti sabar itu menjadi jembatan bagi dia untuk mendapat ridho Allah. Jadi apa aja keadaannya, inya sudah diberi Nabi pakaian. Jaka ibarat ente dan hendak tulak ke luar negeri oleh guru Darmawi yang pengalaman, ujar Siden sadan kubari ikam 2 baju nah. Bila musim dingin pakai jaket nih, kubari jaket. Jaket ini bekal kita kalau menghadapi musim dingin. Nah ini nasahdan kuberi baju yang tipis kalau kena ikam bertemu musim panas. Jadi 2 pakaian ini berfungsi untuk menghadapi situasi yang berbeda. Begitu juga syukur dan sabar yang diajarkan Nabi. Itu pakaian kita untuk menghadapi keadaan yang mungkin berbeda. Bila nikmat datang kita bersyukur, bila ujian datang kita bersabar. Dua-duanya fungsinya sama, maolah kita mendapat ridha Allah. Jadi jangan takut, bila ada ujian sabarlah. Makanya ulama bahari pian bila mereka diuji mereka gembira. Kenapa? Ujar mereka, ini saatnya aku bermesraan, dalam tanda kutip bermesraan lawan Tuhan. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Ya enggak? Innallaha ma'as. Berarti Allah itu bersama orang yang, ujar ulama, di mana yang maulah gembira? Karena ada ma'iyah. Ada kebersamaan dengan Allah bagi orang yang mengerti arti kebersamaan itu. Makanya sampai ada ulama ditanya, wahai imam, sampai mana batasnya sabar? Karena mengatakan sabar itu ada batasnya. Bila bisa. Jadi sampai kapan batasnya kami bersabar? Ujar Siden, sampai kamu bosan bersama dengan Tuhan. Paham? Sampai ikam bosan bersama Tuhan. Bila ente bosan, berhentilah bersabar. Karena orang bersabar itu akan selalu bersama dengan Allah. Ma'iyah. Itulah salah satu alasan kenapa Imam Kusyairi lebih menganggap orang yang miskin bersabar lebih afdal daripada kaya yang bersyukur. Itu dalil Imam Kusyairi. Nya ada kadang orang tuh sugih Haji Hadri. Haji Hadri sugih misalnya. Lalu Haji Hadri dengan kesugihan tadi bersyukur kepada Allah. Ketujuh berbagi. Kan bagus tuh berarti. Berarti dengan syukurnya akan mendatangkan ridho Allah. Di saat yang sama ada Haji Adri. Kita balik aja. Nyambat Haji Hendri kalau jadi doa. Haji Hadri. Nah, yang di sini Haji Idrah. Udah ada jokolong ada Idrah sini. Adalah idrah adalah. Jadi idrah ini susah, miskin, hidupnya miskin, tapinya sabar dengan apa yang ingin terima, sabar sekali. Nah berarti kesabarannya ini pun bisa mendatangkan keridhaan Allah. Nah lalu pertanyaannya di kalangan ulama, dari 2 orang ini mana yang afdal? Yang sugih bersyukurkah atau yang miskin bersabarkah? Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, lebih afdal yang sugih bersyukur. Kenapa? Karena yang pertama inya lebih bisa banyak beramal dibanding yang susah. Yang susah sembahyang duha, yang sugih kan bisa sembahyang duha. Yang miskin tahajud, yang sugih kan bisa tahajud. Yang miskin puasa Senin Kamis, yang kaya kan puasa Senin Kamis. Tapi begitu yang kaya bahaji, belum tentu yang miskin bisa kesian. Yang kaya banyak bersedekah, belum tentu yang miskin bisa. Berarti lebih banyak amal yang dia bisa lakukan, ujar Syekh Abdul Qadir Jalani. Satu. Yang kedua ujar Sidin, sifat yang bersumber dari sifat Allah itu bila disandarkan ke makhluk, itu lebih baik bagi makhluk itu daripada bersifat dengan sifat aslinya. Kita orang-orang beriman ini, kita manusia, kita ini fakir. Ujar Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Ujar Allah, manusia ikam berataan fakir. Berarti kita ini fakir. Berarti yang sugih siapa? Allah. Lalu sifat Allah yang sugih ini diletakkan kepada makhluk.
dipakaikan kepada makhluk kekayaan Tuhan tadi, maka seseorang yang dipakaikan dengan dalam tanda kutip pakaian ketuhanan ini, maka itu lebih afdal daripada yang berpakaian dengan pakaian kehambaan. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini adalah bahari yang dipilih oleh almarhum Guru Bandang. Guru Bandang setiap sidin membaca Fathur Rabbani bahari, ujar sidin acak mengutip kata-kata ini, ujar sidin nang sugih nangai lebih afdal daripada nang susah bersabar. Ini pendapat mereka, jelas kira-kira lah. Makanya jangan heran pian melihat banyak aulia, banyak ulama, napa sugih-sugih, tapi kesugihan itu kemudian mereka syukuri, lalu mereka jadikan jembatan, nang ianya tuh jadi jembatannya itu, nah intinya. Paham lah. Yang bahaya tuh sugih tapi kada bersyukur, lalu kada menjadi jembatan, percuma kan. Berapapun material itu hebatnya Haji Hendri, ngerti nih, orang PU. Berapapun hebatnya material, kalau kada diulah jembatan, kada kawa juga kita nyebrang. Paham ya? Nah, tapi menurut Imam Qushairi pulang, ujar Imam Qushairi, yang afdal itu miskin bersabar. Lebih afdal. Kenapa? Karena yang pertama dalam tanda kutip inya mengikuti jalan hidup Nabi. Jelas jalan hidup yang paling afdol itu jalan hidup Nabi Muhammad. Sekalipun kita pahami Nabi itu jelas yang paling sugih secara hakikat, tetapi kita berbicara secara zahir kan. Inya bersabar dengan kehidupan yang seadanya, inya mengikuti jalan Nabi. Satu. Yang kedua, ujar Imam Qushairi, ketika seorang hamba bersifat dengan kehambaan asli, itu jarsidin lebih afdal. Itu orang baru benar menjadi hamba. Yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bujur inya sudah menghambakan diri dengan sifat kefakiran tadi. Ya? Inya mengerti bahwa inya fakir, Allah nang sugih. Di saat itu inya tahqiq dengan kefakirannya. Nang intinya sabarnya jadi jembatan juga yang ianya. Jadi sahdan kada masalah sadanai, apakah jembatan menuju ke seberang itu beton kah, apakah besi kah, apakah ulin kah, yang penting itu jembatan bisa mengolah ikam sampai. Paham lah? Jadi ujar Imam Qushairi lebih afdal susah. Makanya banyak para sufi itu lebih memilih hidup seadanya aja. Karena mereka lebih cenderung mengatakan kami dengan hal yang seadanya bersabar lebih baik. Jadi mereka lebih memilih untuk hidup pas-pasan tapi sabar. Pendapat ketiga adalah pendapat Al-Imamul Hujwiri. Ujar Imam Hujwiri, kada peduli sugihkah, miskinkah, yang afdol adalah menerima di mana Allah meletakkan kita, tinggal berganti pakaian. Bila hari ini aku sugih, aku bersyukur. Bila esok aku miskin, aku bersabar, selesai urusan. Kada usah mikirakan aku harus sugih kah, harus miskin kah. Pokoknya di mana Allah meletakkan kamu, pakai pakaian yang pantas. Bila aku diletakkan di makom sugih, maka aku pakai pakaian syukur. Bila aku diletakkan di makom susah, aku berdiri di makom sabar. Itu ujar Imam Hujwiri. Sudahlah, hari ini kita berarti harus duduk di makom syukur, bersyukur kepada Allah. Yang tadinya kita kada kawa kemana-mana, sekarang alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul. Nah, jadi malam ini biar kada panjang, kita sekedar pembukaan aja ya, sampai jam 11 lah. Nah, jadi jadi sekarang sudah, yang pertama masalah puasa selesai, yang kedua bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang ketiga karena mulai malam Rabu depan Haji, yang jadi insya Allah kita mulai baca kitab. Yang ketiga, tadi sudah kita katakan amal yang afdal dilakukan di bulan Syawal adalah adalah puasa. Nah, sekarang yang ketiga, kita juga bisa katakan untuk saat ini khususnya tampaknya memang membaca Al-Quran itu afdal, itu jelas. Kita bersolawat afdal, kita berzikir afdal, kita berpuasa 6 hari bulan Syawal afdal, puasa Senin Kamis. Tapi ulama katakan untuk zaman-zaman sulit seperti ini, tampaknya salah satu amalan yang paling afdal adalah bersedekah. Khusus untuk hari-hari seperti ini, tampaknya yang paling afdal adalah sedekah.
Kenapa? Karena kada bisa kita tutup-tutupi kalau sadar bahwa keadaan saat ini ekonomi orang sulit. Jangankan pian nang tuha, kakanakan aja hari raya tadi mati pencaharian. Habis mati pencaharian kanakan raya tadi. Nang biasanya kesian habis. Jadi tahun tadi hibak epok kanan kiri. Tahun ini kesian bawa tas saja. Paling nang diisi Sprite kesian. Anu Panta. Datang ke rumah rumah tutup, datang ke rumah tutup. Oh jujur mati pencaharian. Nang tuha, iya juga sama berataan. Nah jadi dalam keadaan sulit begitu, pantas bagi kita untuk memperhatikan orang-orang yang susah di sekitar kita. Kenapa? Satu alasannya, wabah yang terjadi hari ini Haji Hendri lah, kita kada tahu kan, banyak orang berasumsi kita ini kada tahu hakikatnya seperti apa. Ada yang madahkan virus ini jar nang maulah adalah negara anu ujar. Lalu virus itu bocor sebelum waktunya lalu tersebar, ada yang madahkan gitu. Ada juga yang madahkan ini konspirasi tingkat tinggi. Namun nang tuha-tuha kadang paham pang konspirasi apa itu konspirasi. Ada yang mengatakan ini elit ini apa pokoknya macam-macam. Ada yang madahkan ini binatang yang membawa. Terlepas dari itu semua, kalau kita melihat dari sudut pandang hakikat, tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini kalau kada ada izin dari Allah Ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Kita kada tahu. Boleh jadi Allah mauji, tapi dalam tanda kutip kita kada tahu, karena selama ini kita kada menghargai waktu, selama ini kita kada menghargai kebebasan, selama ini kita kada menghargai waktu berkumpul lawan keluarga. Lalu karena maaf dengan bahasa, dengan dalam tanda kutip kufurnya kita terhadap nikmat tadi, lalu Allah hukum, misalnya kayak itu. Kita kada tahu, sekali kita kada bisa memastikan Allah murka, kita kada tahu. Cuma boleh jadi, ya kalau boleh jadi Allah itu murka, kan gitu. Nah makanya kita bersodakoh, fungsi sodakoh salah satu fungsi sodakoh sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan inna sodakoh tusir tudfi'u ghadabar Rabb. Sesungguhnya sedekah yang kita lakukan, misalnya malam bersedekah ke wadah si anu, bersembunyi-sembunyi misalnya tanpa orang tahu, atau orang tahu ada apa-apa juga, intinya sedekah yang kita lakukan itu memadamkan murka Allah. Tengah malam membawa baras, membawa apa, julung ke rumah anu, ada titipan dari hamba Allah, julung situ, kada bepadah siapa yang menjulung, itu memadamkan murka Allah Ta'ala. Murka Allah itu padam dengan apa? Dengan sedekah. Itu hebatnya sadar. Kada disebut berapa, kada disebut. Dalam riwayat lain dikatakan yang sahih, ujar Nabi ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ujar Nabi takutilah api neraka, hindari api neraka meskipun hanya dengan secuil kurma. Ini kurma tadi ambil secubit. Kurma itu bukan sebiji, secubit ambil berikan ke orang, sedekahkan. Maka jar Nabi jadikan itu sebagai benteng yang akan melindungi kita dari neraka. Berarti secuil kurma itu bisa menjaga kita dari neraka. Itu hebatnya sedekah. Nah berarti kan itu kita orang beriman, kita disuruh optimis tanpa meremehkan. Kita kada meremehkan virus, kita kada boleh meremehkan penyakit. Kita tetap, makanya kena berjaga jarak. Ada sabun, disuruh pemerintah sementara berjaga jarak, ayo kita berjaga jarak. Social distancing, ayo. Kita kada meremehkan, tapi di saat yang sama jangan pesimis. Kalau dengan sedekah itu murka Allah aja padam, kalau dengan sedekah itu neraka aja kita bisa terhindar, dalam tanda kutip apalagi cuma penyakit, kan gitu. Harus optimis itu ditanamkan dalam hati kita, keyakinannya tanpa meremehkan penyakit tadi. Makanya dalam riwayat lain kan dikatakan bakiru bis shadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Berpagi-pagilah,
bersegeralah di dalam bersedekah. Maksudnya tuh kayak ini, bilanya kita tuh bangun pagi, kalau bisa pagi-pagi itu bersedekah sudah. Bangun tidur tuh, kalau kita ada duit misalnya, bari siapa misal, atau kita pagi menukar nasi kuning lewat Gojek, GoFood, lalu nyama antar kasihan mulai air hitam situ atau mulai Lambung sana, antar ke sini upah berapa 10.000, kasihannya 10.000 mulai Lambung, kita lebihi 5.000 ke 10 kama lebihi, nah lebihannya mudahan bermanfaat segini kam bersedekah pian 5.000 10.000. Ujar Nabi, fa innal bala la yatakhattaha, sedekah yang kita lakukan di pagi hari itu bala tidak akan mampu melewatinya, bala tidak akan melingkahi sedekah. Artinya ujar ulama, kalau pian hari itu rencana bala ingin turun kepada pian, tapi hari itu pian bersedekah, maka bala kada jadi turun di hari itu. Itu hebatnya sedekah. Nah, jadi jangan pernah meremehkan sedekah. Sekali lagi ulun ulang, apalagi di hari-hari seperti ini. Makanya alhamdulillah ada kawan-kawan yang mengadakan gerakan-gerakan macam-macam. Ada kawan kami alhamdulillah alumni MTS model maulah gerakan namanya berbagi berkah. Berkah kita apa ngaranya berkah apa? Itu kena berkumpulan. Umpama setiap hari apa? Misalnya kita maulah anggaran satu orang yang perlu dibantu, misalnya dianggarkan 100.000 atau 200.000 misalnya. Kena isinya kena nukar baras, menukar minyak, menukar gula, menukar hintalu, menukar sarden, apa yang perlu cukup dengan 200.000 tadi misalnya. Apa yang cukup dengan duit itu tukar, lalu bagikan kepada orang-orang miskin, bagikan kepada orang-orang miskin, itu bermanfaat bagi mereka. Ada kekawalan maulah gerakan itu. Jadi misalnya kita kumpulkan si Abduh misalnya sebulan menganggarkan 100.000, si Sahdan sebulan 100.000 misal, atau 50.000 atau berapa, kumpulakan duit itu, tukarakan nang sembako tadi, bagikan. Andai andai kata tuh dipublikasikan, tapi kadosa gin mun memoto orangnya tuh rasanya membari baras sekilo, misalnya gula setengah kilo, misalnya kopi 3 kilo, banyak kopi pada gula pahit, lalu behimat memoto ndak kada. Kalau misalnya itu sedekah pian pribadi kada usah ginang befoto-fotoan gitu, tapi mun misalnya itu memang harus didokumentasikan karena memang itu amanah dari satu badan, ya ala kulihal kada insyaallah orang paham aja. Nah tapi kalau ada orang mempublikasikan bulang, artinya kalau ada melihat di WA atau di Facebook orang mengumumkan, jangan juga pula kita buruk sangka. Karena boleh aja inya melakukan itu untuk memancing yang lain supaya tergerak hatinya untuk berbagi juga. Kita kada bisa menghakimi orang, karena pada akhirnya seseorang itu innamal a'malu bin niat. Cuma kita pribadinya, kalau itu harta kita pribadi, kita julung, kalau kawa kada usah genang befoto-foto tadi, kecuali memang pian niatkan disebarkan, tapi umum aja, umum gerakan orang nang membawa baras ke kampung, kada usah genang di foto perorangan. Artinya umum orang tahu nih gerakan, lalu disebarkan supaya itu menjadi motivasi bagi yang lain. Itu bagus kata Bapak. Berarti pian menjadi penyebab kebaikan. Lalu ada gerakan misalnya bubuhan lok bahu, wow berbagi kena. Lalu gerakan ini dilihat oleh yang lain, kada mau kalah. Ada gerakan Sungai Dama, kena ada gerakan ya misalnya apa ngarannya terserah aja. Apa bahari itu, apa bahari apa gerakan apa bahari yang kekanakan aja, nang kekanakan bakal hijab apa bahari, singkatan apa tuh? Oh iya, bahari kan ada gerakan namanya lapendos. Misalnya ada maulah gerakan lapendos berbagi, kan bagus gitu. Apa lapendos apa? Nah, itu lelaki penuh dosa aja bahari. Ada gerakannya itu padepokan lapendos.
lelaki penuh dosa. Nah, karena banyak dosa, salah satu cara menggugurkan dosa bersedekah. Maka mau olah gerakan lapendos berbagi. Nah, bagus ya itu gitu lah gitu. Kan ada salahnya itu gerakan dulu lah. Bagus. Kada apa-apa, bolehlah bully, kada masalah, atur aja. Kada apa-apa itu. Nang kada boleh itu tawuran. Nah itu kada boleh. Amun berbagi apa aja namanya? Oh sadar kita memang aku penuh dosa. Karena emang itu hebat jawabannya tuh. Karena emang kullu bani Adam khata, semua anak Adam tuh pendosa. Tahu juga hadis tuh buhannya. Lapendos kada gampangan. Lain pagetos, kalau pagetos kan grup band. Kada tahu guru Darmawi, kada tahu lapendos. Bagus gerakan itu diulah. Jadi karena ada komunitas-komunitas anak muda, misalnya pecinta NMAX berbagi, karena gerakan PCX berbagi, kita mau lah masing-masing. Misalnya gerakan Al-Fakhair. Al-Fakhair itu 1000 kebaikan, komunitas motor Alfa misalnya. Maulah gerakan Al-Fakhair misalnya. Alfa itu artinya 1000. 1000 artinya Alfa itu. Khair itu kebaikan, Al-Fakhair kan bagus juga. Gerakan perkumpulan bubuhan motor Alfa. Sudah ala kulli hal, jadi sedekah itu ulah aja caranya, kreativitas masing-masing. Dengan cara anak muda silahkan, yang penting itu menjadi motivasi bagi yang lain supaya mau juga bersedekah kena. Dikatakan oleh Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ujar Habib Ahmad bin Hasan, inna luqmatan fi batni ja'i'in fi batni ja'i' afdalu min imarati 70 jami'. Inna luqmatan fi batni ja'i' afdalu min ibarati 70 jami'. Ujar Habib Ahmad bin Hasan, ketika kamu mengambil satu makanan untuk kamu berikan kepada orang kelaparan. Nina ada orang miskin kelaparan datang ke rumah kita minta makan, kita berinya dengan sesuap makanan. Ujar Habib Ahmad bin Hasan, itu lebih afdal daripada kamu membangun 70 masjid tapi menyia-nyiakan nang kelaparan tadi. Kalau orang lapar dibari masjid dibangun nyatai bagus. Maksud kita ente membangun masjid tapi orang kelaparan ente kada pedulikan. Nah memperhatikan yang lapar ini dulu. Paham itulah. Kemudian disebutkan lagi waruwiya fi kitabil Qirtas. Kitab Qirtas ini syarah daripada Ratibul Attas. Waruwiya anna Khalil ar-Rahman Nabi Ibrahim. Suatu hari Nabi Ibrahim lamma banal bait wa faragha min bina'in shalla fi kulli rub'in min arba'ihi al-faraka'ah. Jadi Nabi Ibrahim itu bahari ketika sidin membangun meninggikan pondasi Baitullah Ka'bah tanah. Ada berapa sudut tadi Andre? Ada 4 sudut. Di setiap sudut Nabi Ibrahim itu sembahyang 1000 rakaat per sudut. Di sudut ini sembahyang 1000, di sudut itu sembahyang 1000, sudut itu sembahyang 1000, sudut sembahyang 1000. Berarti total 4000. Begitu beliau menyelesaikan 4000 rakaat untuk 1000 rakaat di setiap sudut, fa'auhallahu ilaihi, maka tiba-tiba Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Ujar Allah, ma ahsana ma fa'alta, betapa bagusnya apa yang kamu lakukan wahai Ibrahim. Artinya dipuji Allah. Berarti ketika Nabi Ibrahim sholat 4000 rakaat Allah memuji. Bagus kada? Bagus. Sembayang 4000 rakaat kada kegampangan. Tetapi apa ujar Allah? Ujar Allah kepada Nabi Ibrahim, walakin luqmatun fi batni jai' tunfiquha alaihi khairun min hadza kullih. Tetapi ujar Allah, wahai Ibrahim, ikam nih sudah membangun nang ini disembayangi pulang ya lagi. Jaka membangun Baitullahnya aja kada disembahyangi sudah hebat, atau sembahyang aja kada membangun hebat juga. Ini sudah membangun Baitullah ditinggikan, sembahyang pulang 1000 rakaat tiap sudut.
Kadakah luar biasa? Tapi ujar Allah, wahai Ibrahim, sesungguhnya satu suap makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut orang yang kelaparan itu lebih baik dari semua yang telah kamu lakukan. Ujar Allah kepada Nabi Ibrahim, satu suap makanan wahai Ibrahim yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan itu lebih baik dari semua yang telah kamu lakukan. Ujar Allah. Makanya memang kan diriwayatkan dalam kitab lain lagi, Nabi Ibrahim itu salah satu kebiasaan sidin kada akan makan kecuali bakawan. Makanya Nabi Ibrahim itu sampai dikatakan sanggup berjalan berkilo-kilo cuma mencari kawan makan. Itu ikam hendak amalkan bisa gitu, supaya kita makan itu ibaratnya tuh makanan sorangan kawa berdua, makanan berdua kawa bertiga, supaya keberkahan ada. Bayangkan amun sampai 2 kilo 3 kilo mencari kawan. Coba Nabi Ibrahim saking kalau kada bertemu orang sampai berkilo-kilo mencari orang untuk diajak makan. 3 kilo tuh kemana? Ke muka Karangpaci itu berapa kilo ke sini? Berapa kilo aja tadi? 4 kilo ke muka. Berarti 3 kilo tuh mungkin sampai ke Al Mustafa tuh lah. Lebih kurang. Bayangkan nih kamu doh. Menguhup mie. Masak tulak dulu ke Karangpaci. Cari kawan datang ke sini bangkak mie. Habis kada bebanyu lagi mie. Nah, ini maksudnya daripada saking Nabi Ibrahim setelah hari itu tidak pernah lagi membiarkan waktu beliau kosong tanpa sedekah. Artinya setiap makan minimal di situ sedekah. Kalau memang kadakawa membawai orang ke rumah, sadana kadakawa membawai orang, minimal nang di rumah antari ke sebelah. Kadakawa tuh membawai orang, minimal nang dimasak banyaknya sedikit antari ke sebelah. Sanggup makannya orang se-RT-an? Belum bisa, ya sudah kanan kiri muka belakang rumah. Jadi perhatikan. Sudah, kalau kita berbicara ini intinya hari ini itu aja dulu yang ulun ingin sampaikan. Yang pertama, berpuasalah 6 hari bulan Syawal. Karena Nabi yang suruh. Itu kalau pian lakukan lalu mati pian ketika melakukan sunnah ini, maka jelas sudah pian mati husnul khatimah. Karena ketika pian mengikuti Nabi, Allah pasti cinta lawan pian. Mati dalam keadaan dicintai Tuhan, apalagi yang hebat pada itu. Bukan pian yang mengaku cinta Tuhan, tapi Allah yang mencintai pian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila Allah cinta lawan pian, maka otomatis semua dosa pian mesti habis. Karena selain pian dapat cinta, dosa habis. Jadi ikuti Nabi. Jadi apa niat ikam puasa 6? Sudah kadosa tapi memikirkan nang ma'rifat nang hakikatnya. Intinya aku puasa karena Nabi menyuruh habis ya. Karena Nabi menggawi, aku gawi. Yang kedua, kita disuruh bersyukur. Maka hari ini bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur hari ini alhamdulillah kami kawa ke majelis-majelis, mudahan segera karena majelis-majelis yang lain, dan mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah dari semua negara. Kita kada berkecuali semuanya, mudah-mudahan selamat. Tapi pian tahulah di satu sisi hikmah daripada ini, cuma kita kada mengatakan, cuma jangan pian kira kada ada hikmah, karena setiap Allah menentukan satu terjadi pasti ada hikmah. Di antara hikmahnya, orang yang selama ini di Syria selalu mendengar bisingan peluru orang berperang, saat ini damai, kada ada perang. Stop perang, social distancing dulu, kada ada perang. Orang sibuk. Jadi di saat ini sementara ketika pian yang selama ini begawi di luar rumah tenang, saat ini lebih banyak berdiam di rumah. Tapi di sisi lain dunia sana ada orang yang selama ini ketakutan keluar rumah, hari ini berani keluar rumah. Karena selama ini kita ini kan menghadapi musuh yang kada terlihat. Kalau mereka selama ini menghadapi musuh yang nyata kelihatan membawa senapan. Duan di Palestina untuk kesian. Untuk saat ini Israel gini sibuk, Amerika sibuk. Untuk Allah Ta'ala hendak setumat aja. Seikung orang mati di Amerika, ribut aja Amerika. Ya. Itu jadi setiap sesuatu yang Allah lakukan itu mesti ada hikmahnya Allah. Terakhir, jadi yang kedua adalah
Yang kedua apa tadi? Yang kedua, banyaki bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Kadosa banyak mengeluh gitu. Makanya Allah yarham Guru Zuhdi, mudah-mudahan sini dapat rahmat yang luas ya Allah. Makanya sini lancar mau ulang-ulang, sini sudah lagi sini di dunia ini kadosa tapi hendak bersedih-sedih. Kenapa? Karena sesakit-sakitnya dunia ada batas. Ada batas sakit itu selesai. Jika orang susah tuh kada selamanya susah. Kalaupun seumur hidup susah, begitu mati ampeh. Sampai situ batas susahnya. Tapi kalau susah di akhirat kadada ujungnya. Gitu nang mestinya diperhatikan. Kayak apa caranya supaya hidup di akhirat nyaman. Marah di dunia ini setumat besakit. Setumat. Kenapa gerang orang tua nih begawi habis-habisan siang malam. Begadang, begawi. Karena inya tahu di akhir bulan ada gaji. Biar aja 30 hari kada dibayar. Tapi hari ke-30 ada bayaran. Inya yakin. Kenapa jadi kayak itu? Nih Haji Hendri. Gaji tiap bulan Haji Hendri. Kan tiap hari nukar bensin, begawi siang malam di kantor. Karena Haji Hendri yakin di akhir bulan mesti ada kena duit gaji. Yakin, hakul yakin. Kenapa jadi kita kada yakin atas apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik selama di dunia? Karena di akhir umur mesti ada balasan itu. Balasan itu mesti ada, kada bisa kada ada. Bisa juga balasan itu disegerakan di dunia, bisa juga. Kayak itu juga azab. Kalau hari ini sedikit lagi lah. Kalau hari ini pian mendapat kesulitan, maka coba pang sekali-sekali berpikir selama ini aku banyak kada beristighfar. Ternyata kada banyak kalau aja Andri. Kita nih sadar banyak dosa. Kalau dosa banyak, cara menghapus dosa itu adalah dengan beristighfar. Ternyata kita kada mau beristighfar. Padahal istighfar itu menghapus dosa. Bersolawat kada mau, beristighfar kada mau, masih aja bergelimang dosa. Maka Allah yang memilih membersihkan dengan cara sidin. Ya diberi ujian. Yang tujuan ujian itu adalah untuk membersihkan kita sebujurnya. Ditapas di sini nah, supaya di akhirat kada lagi diazab. Itu salah satu ujian dunia. Fungsinya menggugurkan dosa kita. Jangankan wabah yang seperti ini, pian berjalan tejujuk paku, pian berjalan tejajak duri, itu menghapus dosa. Jadi jangan mengeluh kita atas apa yang kita dapatkan. Yakini bahwa alhamdulillah dengan ini dosaku hilang. Jadi ada kisah lucu bahari Haji Hadreh Imam Ghazali bakisah. Imam Ghazali bakisah. Bebinian ini dipadahkan pintar iya juga, barbar iya juga. Barbar itu maksudnya muntungnya kada bano. Kada be apa jadi kita kada be sensor. Jadi bahari ada Imam Ghazali bakisah. Ujar Imam Ghazali ada bebinian bungasnya luar biasa. Cantik bebinian ini. Pokoknya siapa kayak artis, pokoknya kayak artis yang bungas apa, pokoknya sambat aja. Artis yang kalah pokoknya bungas pada biniannya. Cuma lelakinya kasihan. Sahdu. Lelakiannya sahdu, lain sahdan. Non sahdan kan bungas. Ini sahdu, lelakiannya sahdu benar. Bebiniannya dan cantik benar. Bungas bebiniannya nang kayak putri. Lelakiannya omah. Singkat cerita, datang orang. Nah, nang datang ini lantih juga. Nang datang ini lantih juga. Berucap pas nang laki bini dudukan berdua berucap. Untung mana ikam tuh lah jaga bahasanya. Bisi bini bungas. Sedangkan ikam jar anu ala kadarnya. Artinya bini ikam ni na bungas sedangkan ikam ni ala kadarnya. Sekalinya nang bini menyahut, "Khus jar. Jangan berpandir kayak itu." Ujar. Oh bagus kalau dah. Jangan berpandir kayak itu. Artinya pandiran nikam tuh kena. Kesian lakiku. Sebenarnya ujar bebinian tadi kada kayak itu. Ujar bebinian tadi, kenapa lakiku nih muhanya biasa, aku bungas. Ujar yang bini tahu lekam. Ini sebenarnya boleh jadi jar yang bini. Bahari lakiku tuh pernah berbuat baik. Lalu kebaikannya tuh sebelum di akhirat dibalas Allah berdahulu di dunia, ianya dapat aku. Dan mungkin juga jar bebini tadi, bahari aku pernah berbuat salah sebelum di akhirat dibalas berdulu, ya dapat inya.
Ngol binian pada akan lakinya ikop lakinya. Ujar bebini boleh jadi bahari lakiku pernah berbuat baik, lalu sebelum di akhirat dibalas di dunia ya dapat aku jar. Artinya cuma aku bahari mungkin jar pernah berbuat salah. Jadi sebelum azab di akhirat aku diazab dahulu nih bertemunya. Imam Ghazali pakai satu. Aduh. Bisalah kayak itu, bisa juga bang kira-kira. Ada pernah salah satu ulama berkata, ujar ulama, aku mengukur bagaimana hubunganku lawan Tuhan melalui bagaimana hubunganku lawan bini. Semakin aku berani melanggar perintah Tuhan, semakin wanijunya biniku lawan aku. Semakin aku mencoba untuk mendekati Allah dan aku tunduk pada Allah, semakin tunduk juga biniku. Ada ulama. Jadi maksudnya kayak itu juga kita bila ada bini di rumah bina mun panyarikan kadapang anu ganas lah. Mungkin aja nang ganas tadi itu menjadi tolak ukur betapa kita kada terlalu baik hubungan lawan Tuhan. Boleh jadi nang itu, boleh jadi. Yang kedua, boleh jadi lewat bini yang kaya itu Allah hendak menguji dan menggugurkan dosa kita. Sejauh itu. Nah, inya bebinian itu bilenya pemarahan di ruqyah. Ya, binian tuh bilenya di rumah tuh ketujuh ngomel dan di ruqyah aja. Bilenya kada mempan di rupiah. Untuk itu ampih sarik cahaya aja kamu sudah kamu tulak ke Sejati situ atau Cahaya Baru ampih ham. Kada bakal ngomel lagi. Nah jadi itu perlu, jadi terakhir saudara, artinya dengan sedekah insya Allah murka Allah akan padam. Kemudian mudah-mudahan, nah makanya dikatakan kan dawu amradakum bisedekah, obati penyakitmu itu dan orang-orang sakit diantara kamu dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa lalu penyakit juga salah satu asbabnya. Hantu hebat sedekah. Jadi nah salah satu pulang sedekah yang paling abdol ya ke keluarga. Ente bila diisi danai keluarga susah itu dulu ente perhatikan. Dalam sebuah riwayat ujar Nabi as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Ketika kita bersedekah lawan orang miskin, ente cari orang miskin di mana di Mangku Palas, ente cari orang miskin di mana di Lojanan, ente mencari orang miskin nangka itu, ente bersedekah, ente dapat satu pahala apa? Yaitu bersedekah kepada orang miskin. Pahalanya pahala sedekah, ente dapat pahala sedekah. Tapi ketika ente bersedekah as-sadaqatu 'ala dzir rahim, kita bersedekah kepada orang yang punya hubungan keluarga, kita dapat pahala dua, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Dua pahalanya. Kayak itu juga pulang bersedekah lawan keluarga di rumah, ganal juga pulang pahalanya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi apa tuh dalam riwayat tuh? Firqabkah dinarun anfaqtahu fi ahlik a'dhamuha ajra ma anfaqtahu apa li ahlik. Satu dinar duit yang pian beri untuk berjuang di jalan Allah pahalanya ganal. Duit yang pian pakai memerdekakan budak li tahririr raqabah untuk memerdekakan budak pahalanya ganal. Berjuang sabillah ganal, memerdekakan budak ganal. Yang terakhir, satu dinar kamu keluarkan untuk kamu berikan kepada keluargamu, kepada anak bini, pahalanya ganal. Dari semua itu yang paling ganal adalah ketika kamu memberikan infak kepada keluargamu. Jadi jangan takutan memberi duit lawan bini. Itu salah satu cara membaiki hubungan rumah tangga juga itu. Jangan tapi seke lawan bini. Mun ada duitnya nyata ya, mun ada duit, mungkin ada duitnya kayak apa nanti jolong. Mun kada ada duit, sudah hebi infak lawan nang lain Ini banyak aja jalan bi infak tuh. Cukup Allah alam bi bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit ada hajat membaca manakib ini. Pertama diantaranya niat kita mudah-mudahan dengan sedikit membaca manakib daripada Sayyidah Khadijatul Kubra, mudah-mudahan kita
diangkat segala wabah nih. Nang mana garing mudahan sembuh penyakit zahiran wa batina. Yang mana sehat mudahan terus sehat insyaallah. Fi khairatu fa'afiyah. Jadi kita sudah sering membicarakan tentang manaqib Sayyidah Khadijah. Kemudian dikatakan waman ismu walidati Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siapa nama ibu daripada Sayyidah Khadijah? Fatimah bintu Zaidah. Nama ibu beliau adalah Fatimah. Jadi Nabi Muhammad ini beliau punya anak namanya Fatimah, tetapi beliau pun punya mertua namanya Fatimah. Fatimah. Inya Nabi Muhammad ini pertama kali menikah dengan siapa dan? Hah? Nabi pertama nikah dengan siapa? Sayyidah Khadijah. Itu istri pertama Nabi. Tapi sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi pernah melamar orang. Sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi pernah melamar orang? Pernah. Siapa? Ummu Hani namanya. Ummu Hani ini adalah dangsanak Sayyidina Ali, anak Abu Talib. Sepupu sekali. Makanya orang betakun, boleh lejar kawin sepupu sekali, boleh. Itulah kenapa kalau seorang perempuan, nih perhatikan nih lah, misalnya bebinian dengan sepupu, ada yang mengira udu kada batal, karena sepupu sekali itu boleh kawin. Makanya maaf, misalnya si Sahdan lawan si Haji Hendri bersepupu, sepupu sekali lah. Sahdan beisi bini, Haji Hendri beisi bini. Lalu Haji Hendri bersepupu dengan Sahdan. Atau misalnya Haji Hendri bersepupu dengan bini Sahdan nih, jangan Sahdannya, bini Sahdannya. Jadi bini Sahdan ini bersepupu dengan Haji Hendri. Paham masalah? Lalu serupanya Sahdan begawi keluar. Di rumah ada bini Sahdan sorangan. Datang Haji Hendri, kewajiban seorang perempuan kada boleh asal masukkan lelakian ke dalam rumah. Meskipun itu sepupu. Paham masalah? Jangankan ipar kayak itu juga ipar. Ipar tuh kayak apa contohnya? Contohnya apa lah? Nih, si Husni lawan kakaknya si Sarwani, berdua benang sanak lah. Lalu tiba-tiba misalnya si Sarwani keluar atau si Husni keluar. Di rumah cuma ada bini Husni. Nah, adab ketika datang Sarwani pun kada bisa asal masuk ke rumah Husni. Dan bini Husni pun kada boleh asal bukai lawang. Itu tempat terjadinya fitnah lah. Makanya Nabi katakan, ada orang bertanya, Rasulullah, kan Nabi melarang kalau lelaki bebini berduaan lah. Lalu ada yang bertanya, Rasulullah, kayak apa mun ipar? Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, ipar itu maut. Justru ipar itu yang bisa kada terasa. Paham lah? Jadi jangan asal bebinian. Apabila laki kada ada di rumah, jangan sembarangan membolehkan lelakian masuk ke dalam rumah. Haram hukumnya perempuan memasukkan orang yang kada disukai laki ke rumah. Laki kada ketujuh itu datang lalu dimasukkan ke rumah, haram hukumnya. Jangan main-main itu lah. Jadi itu tolong diperhatikan adab-adab itu. Nah, ini bukan Nabi Muhammad mencoba melamar sepupu sidin, sepupu sekali. Berarti memang sepupu itu boleh menikah. Jadi bisa aja lah antara sepupu itu kemudian maaf dalam tanda kutip ada rasa ingin, bisa benar. Banyaklah orang kawin bersepupu, banyak. Anak Nabi Sayyidah Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu hitungannya paman kan? Karena Sayyidina Ali dengan Nabi sepupu sekali. Berarti mereka kawin dengan hubungan yang begitu dekat kalau. Nah makanya oleh ini kita kan belajar. Jadi kan apa disampaikan. Jadi bebinian jangan sembarangan memasukkan lelaki ke dalam rumah kalau laki ke dada. Karena itu berpotensi menjadi fitnah. Wah ini zaman, makanya pintu-pintu seperti itu harus ditutup dengan rapat. Jangan diberi celah. Kan pian baca kadang-kadang di koran, na'udzubillah min dalik, ada orang tua kadang-kadang ma'anui anak kandung. Ada yang manu anak tiri. Itu terjadi sudah zaman-zaman seperti ini, kada normal lagi manusia berpikir. Maka oleh karena itu pintu kemudorotan itu harus ditutup. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan.
Nah cuma memang akhirnya pernikahan itu tidak terjadi karena memang Abu Thalib ini sudah terlanjur apa jadi kita terikat janji dengan orang lain untuk menikahkan Ummu Hani ini. Ya. Lalu kemudian tentang Sayyidah Khadijah. Apa yang menyebabkan Sayyidah Khadijah ini mendapatkan khususiat? Yang pertama, jadi Sayyidah Khadijah ini berbeda dengan istri Nabi yang lain secara keseluruhan. Yang pertama adalah kaunuha awwalu zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidah Khadijah ini adalah istri pertama Nabi, itu sudah jelas. Yang kedua, kaunuha lam yajtami' ma'a ahadun min nisaihi. Yang kedua, Sayyidah Khadijah satu-satunya istri Nabi yang tidak pernah dimadu. Tidak pernah dimadu. Yang ketiga, kaunur Rasul yuhibbuha aktsar min kulli zaujatih, bahwa Nabi mencintai Sayyidah Khadijah itu lebih besar dibanding cinta Nabi kepada yang lain. Ingatlah, bila ente danai kawin dengan babini, berarti bini pertama kalau lelaki itu bolehlah kawin lagi, bolehlah, boleh dan, hah? Boleh kada? Boleh, salah waninya aja lagi kan, mun boleh itu boleh. Lalu kawin dengan bini kedua, kewajiban seorang laki bila bermadu itu adalah adil. Adil di sini, adil membagi jatah bermalam. Aku bermalam di sini berapa hari, di situ berapa hari. Karena kubari nang ini seini, kubari ini seitu. Tetapi maaf, ini innallaha la yasta'inul haq. Allah Ta'ala kada malu untuk berbicara yang benar kan, artinya ini kada ada niat jorok lah. Artinya yang wajib adil adalah yang zahir. Tapi cinta di dalam hati kada mungkin orang bisa adil. Paham lah? Kalau cinta dalam hati, lebih cinta siapa? Kita kada tahu. Kada bisa sama aku cintai aja beratan, tapi mesti kecenderungan hati ini ada yang lebih dicintai dan itu kada dosa. Karena masalah hati kita kada bisa menguasai. Kalau masalah duit julung ke sini 5 juta, ke sini 5 juta kita bisa, tapi membagi cinta hati itu kita tidak bisa. Itu kada bisa. Nah, apakah itu dikatakan kada adil? Kita kada bisa. Karena yang namanya adil itu membagi sesuatu yang kita bisa bagi. Tapi masalah hati itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Allah yang meletakkan cinta di hati kita kepada itu lebih besar. Itu kada bisa dianggap kada adil. Yang kedua, masalah apa bahasa jelas, maaf. Di sini bujur ikam, di situ 3 hari. Di situ 3 hari. 3 hari guring sini, 3 hari guring situ. Tapi berapa kali ikam melakukan apa bahasa anunya? Unggat-unggat apung. Ikam berhubungan laki bini berapa kali? Kalau di situ 10 kali, sini harus 10 kadaka itu. Kalau bang di sini 10, di situ nuntut harus 10 juga. Ikam jangan bakesah di situ berapa kali. Nah, kalau di situ 10 kali, di situ 8 kali, apakah itu disebut kada adil? Kadarnya bukan termasuk sampai ke situ yang dimaksud dengan adil. Berarti ente siapkan nih rumah di sini disiapkan, rumah disiapkan, aku di situ 3 hari, situ 3 hari. Misalnya selama 3 hari tiap malam misalnya ikam roadshow terus. Ikam artinya tiap malam berhubungan, tapi berapa kali durasi dalam hubungan kada sampai sedetil itu. Umay bang, mun ikam harus kayak itu, berarti ikam harus tiap stopwatch. Jadi berapa menit? Pasti karena situ kada nyakai itunya mau bang.
Jadi jangan sampai ke situ memaknai adil. Adil itu makanya Nabi katakan, ya Allah ini nang ulun mampu, artinya yang ulun bisa miliki harta, lalu dibagi masalah hati jar Nabi, ini yang ulun kada bisa itu milik pian artinya gitu. Jadi masalah hati kada bisa nah itulah kenapa Nabi Muhammad kita tidak ragu mengatakan bahwa dari semua istri Nabi yang paling Nabi cinta itu Sayyidah Khadijah. Itu bahkan Sayyidah Aisyah akui. Sayyidah Aisyah itu ujar Sayyidah Aisyah, tidak ada perempuan Nabi, istri Nabi yang lebih aku cemburi dibanding Khadijah. Padahal Aisyah dengan Khadijah kada pernah bertemu. Kan aneh nih, ada orang di mana-mana biasanya bini tuha cemburu dengan yang anom. Di mana-mana tuh kayak itu, yang tuha cemburu dengan yang muda. Ini kada terbalik, yang muda cemburu dengan yang tuha, maka yang tuha meninggal sudah. Dicemburui di mana ada begitu. Cuma kenapa itu terjadi? Karena saking besarnya cinta lawan Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi itu ketika menyebut tentang Khadijah, bila Nabi itulah makan, Nabi itu akan bersedekah yang Nabi niatkan itu untuk Khadijah. Bila Nabi itu berisi jiran ini bahari sejaman atau teman akrab Sayyidah Khadijah, bila Nabi melihat, Nabi bertemu, Nabi memberi hadiah. Oh ini memiliki kekerabatan Khadijah, Nabi hormati. Han kaitu Nabi sampai kepada kerabat Sayyidah Khadijah. Saking cintanya Nabi. Makanya suatu hari Sayyidah Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, apa gerang pian ini menguyak-nguyak Khadijah terus? Bukankah beliau sudah meninggal dan Allah sudah mengganti bagi pian bini yang lebih muda, lebih cantik? Apa jawaban Nabi? Nabi berubah wajah sirin. Nabi kada suka dengan pernyataan itu. Lalu Nabi katakan, jadi Nabi, Allah tidak pernah menggantikan bagiku perempuan yang lebih baik dari Khadijah. Kenapa? Karena ujar Nabi, ketika orang semua tidak beriman kepadaku, biniku itu beriman. Memang bujur, ulama mengatakan awwalu man amana bin Nabi Khadijah alal itlaq. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Itu yang pertama kali beriman. Ketika semua orang tidak beriman, Sayyidin beriman. Bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Ali, bersama dengan Sayyidina Zaid. Yang kedua, beliau ini adalah orang yang mengorbankan hartanya ketika semua orang menekan Nabi. Semua orang ingin memboikot Nabi, tapi beliau menghabiskan harta untuk membela Nabi. Yang ketiga, satu-satunya istri yang Allah berikan Nabi anak cuma lewat Sayyidah Khadijah. Ibrahim anak, tapi dari Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah itu kalau kita belajar karena fikih ada yang disebut dengan istilah ummul walad. Karena memang dahulu itu bukan cuma istri yang boleh kita gauli, kita punya budak kita boleh gauli. Itu memang boleh, jangan dianggapan oleh budak. Budak beda dengan pembantu lah, jangan main-main. Budak beda dengan pembantu. Budak itu memang kita miliki sepenuhnya, budak. Tapi saat ini kada ada lagi perbudakan, jangan dicari-cari. Budak kada ada lagi saat ini. Jangan, pembantu itu orang yang menolongi kita. Pembantu itu orang yang menolong, makanya kalimat-kalimatnya dibaiki sedikit. Apa tuh yang orang yang menolongi di rumah. Itu bahasanya asisten bahasa orang wahini. Jadi hindari juga kalimat-kalimat kada bagus. Ya, pembantu unda jangan kalimat itu dipakai. Artinya ini Nasidin ini menolongi di rumah, membantui di rumah gitu. Bahasanya lah supaya orang hati orang jangan tapi adab dengan orang yang menolongi gitu. Salah satunya yang Nabi melajari, salah satunya adalah bila pian makan jakanya kawa orang nang menolong itu bawai makan bersama. Kalau memang inya kada mau makan bersama lawan kita karenanya supan misalnya, bari inya makanan yang sama dengan yang kita makan. Jangan sampai pian di rumah makan ayam, tetapi maaf yang orang membantu di rumah pian cuma beri umpama indomie, telur, nasi, sarden kayak itu aja makanannya. Berbeda dengan makanan tuan rumah, jangan begitu. Agama menyuruh kita dengan orang yang membantu di rumah kita bawa makan semeja kalau perlu. Kenapa? Ujar ulama, ketika kita mengajak mereka makan, itu salah satu cara yang paling cepat menghilangkan kesombongan di hati kita. Jangan sampai merasa unda tuannya, unda kada. Kebelujuran hari ini Allah melewatkan rezekinya lewat aku gitu. Tapi jangan pernah merasa kita bosnya dan segala macam. Jangan membentak dan segala macam. Jadi kemudian di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, kaunur Rasul yuhibbuha aktsar min kulli sudah. Kemudian di antara kelebihan Sirin, samar Rasul amma wafatiha bi'amil huzn. Ketika beliau wafat, tahun wafatnya beliau itu disebut dengan
apa? Amul hazan, tahun duka cita. Terakhir ketika beliau wafat, Allah menghibur Nabi dengan membawa Nabi melakukan Isra Mi'raj. Salah satu penyebab terjadi Isra Mi'raj adalah ketika wafat Sayyidah Khadijah. Nah, artinya beliau memang orang yang membuat Nabi benar-benar merasa kehilangan ketika beliau wafat. Satu-satunya juga istri Nabi yang sampai Jibril bertitip salam kepada Sayyidah Khadijah. Sampai Allah pun berkirim salam, mengucapkan salam. Wallahu a'lam. Sedikit inilah kita bicarakan tentang manaqib Sayyidah Khadijah. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala kekurangan kita. Jadi insyaallah malam Rabu depan, selama kadar ralat dari pemerintah, artinya pemerintah mengizinkan saja, karena kita sekali lagi sampaikan, karena kita ini berbicara atas lisan agama lah. Jadi memang seperti itu, kita disuruh kalau memang pemerintah membuat satu kebijakan, dan jujurlah kita ini kan orang yang kada tapi ngerti masalah ini. Jadi bagusnya kita yang kada mengerti ini mencoba untuk bertanya kepada yang mengerti. Nah, kalau memang saat ini dianggap oleh pemerintah sudah mulai aman untuk dilakukan majelis seperti ini, ya kita lakukan. Tapi jika suatu hari, tapi mudahan jangan, jika suatu hari misalnya ada himbauan-himbauan lebih lanjut, yaitu kita akan dikembalikan kepada keadaan, karena segala sesuatu itu akan berubah sesuai dengan keadaan. Untuk sementara ya, selama dikatakan boleh bermajelis tetapi tetap menjaga jarak, ya kita jaga jarak. Jika suatu saat dikata alhamdulillah wabah sudah hilang atau vaksin ditemukan semacam, nah sudah aman, berapat lagi, ya itunya sesuaikan keadaan aja. Nah, jadi mudah-mudahan jadi ulun sampaikan ini insyaallah minggu depan kita agak bercepat aja dulu, bercepat mulainya supaya bercepat juga selesainya. Mudah-mudahan minggu depan insyaallah kita akan kembali lagi dengan majelis-majelis kita. Makanya memang kada diumumkan di medsos dan di Facebook, artinya berjalan aja dari muntung ke muntung aja, karena daur pulang ribut pulang beldiano. Yang kedua, majelis hari Minggu insyaallah mulai minggu ini. Insyaallah majelis Minggu dimulai juga Minggu kayak biasa. Nah, itu langsung aja kita akan baca Bulughul Maram dan kitab Imam Haddad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala kekurangan kita. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah. Ini banyak benar bulan-bulan terakhir ini para ulama-ulama kita yang meninggal. Maka ulama-ulama yang memang bujur-bujur ulama-ulama besar, sampai Yaman aja kehilangan beberapa mufti di tiap-tiap daerah. Mufti di Hudaidah, mufti di Mukalla, mufti di Tarim. Banyak daerah-daerah yang kehilangan mufti di Yaman. Begitu juga di Mesir. Di Mesir banyak guru-guru besar yang wafat. Begitu juga kita di Kalimantan, begitu juga orang-orang di Jawa. Banyak ulama-ulama kita yang wafat. Ya. Di Samarinda di Kalimantan nih dulu Ustadz Lutfi sebelum masuk bulan Ramadan, Allah yarhamu rahmatal abrar, orang nang bujur-bujur berjuang di dalam dakwah, ahli Quran. Jadi itu bang bujur-bujur ahli Quran. Orang nang menguasai Quran, menguasai hadis. Lawas bahari sekolah di Mesir, habis presiden ke India, kemana-mana. Mudah Allah rahmati. Setelah itu kemudian berlanjut guru Zuhdi dan guru-guru yang lain banyak yang meninggal. Kemudian begitu juga para habaib kita. Mudah-mudahan mereka semua yang telah wafat mendapat rahmat yang luas di sisi Allah. Mudah-mudahan kita pun kalau kelak Allah panggil kita ba'da tulil umur insyaallah, ba'da tulil umur fi khairati wa afiyah. Mudahan kelak kalau Allah panggil kita, mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Yang baru ini beberapa hari yang lalu Habib Nur Rahman Bahashim, menantu Habib Yunus Balghais, beliau meninggal di Tarim di hari Jumat. Hari Jumat wafat di kota Tarim di bulan Syawal. Setelah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, beliau wafat di Tarim. Itu Masya Allah wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Memang zuriat Nabi pulang. Nah, hal seperti ini yang harusnya kita contoh semangat beliau dalam menuntut ilmu, membawa bini Sidin yang baru saja menikah ke Tarim, sampai anak beliau baru saja lahir, mungkin hanya sekitar sebulan lebih kurang anak beliau lahir, kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu. Mudah Allah berikan ketabahan kepada keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menjaga kita dari segala macam bala dan musibah. Mudah Allah jaga kampung kita dari segala macam bala dan musibah. Mudah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita dikumpulkan dalam surganya Allah bighairi hisab ala hadhihi niyah wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi al-Fatihah.